Natalina udah di admit. Masih banyak yang masuk aja nih. Loh, kok ada coretan? Baik. Baiklah, kita mulai ya teman-teman semuanya. Sudah jam 14:17. Jadi nanti tolong informasikan ke teman-temannya yang masih mau join. Maaf, saya sudah tidak admit lagi ya, karena kita akan mulai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam diklat ini. Siang ini kita refresh kembali mengenai patient safety atau keselamatan pasien. Di sini saya akan lebih merefresh kembali mengenai panduan penerapan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Primaya Tangerang ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman sudah sehari-hari sudah diimplementasikan ya, tapi memang kita perlu refresh selalu ya supaya nggak lupa. Keselamatan pasien ini adalah definisinya. Jadi keselamatan pasien atau patient safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman ya, mencegah cedera akibat kesalahan karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Ini adalah definisi patient safety. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Ini merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 43. Tadi kita berbicara mengenai insiden keselamatan pasien ya. Jadi pengertian dari insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang sebenarnya dapat dicegah ya sebelumnya ya pada pasien. Jadi ini adalah definisi dari IKP ya, IKP yang dilaporkan ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit ya. Jadi setiap kejadian yang tidak disengaja atau kondisi yang mengakibatkan berpotensi mengakibatkan cedera yang sebenarnya dapat dicegah pada pasien ya. Jenis-jenis insiden kita kenal ada 5 insiden ya. Kita mulai dari yang ini aja ya, dari yang paling berat yaitu adalah sentinel. Sentinel adalah insidennya sudah terpapar ke pasien dan mengakibatkan cedera berat ya, bahkan sampai kematian atau misalnya salah operasi atau pasien jadi kehilangan anggota tubuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian KTD, kejadian tidak cedera. Kejadian tidak cedera ini kejadian yang sudah terpapar ke pasien dan menimbulkan cedera ke pasien. Bisa cedera di sini bisa berupa materi ya, psikis. Nah, ini mengakibatkan cedera. Kemudian kejadian tidak cedera atau KTC, ini insidennya sudah terpapar ke pasien tapi pasien tidak apa-apa ya. Misalnya ya mungkin pada saat itu cuma salah memberikan obat batuk misalnya ya, atau paracetamol. Kemudian kejadian nyaris cedera, ini kejadiannya belum sampai ke pasien ya. Jadi nyaris terjadi ya.
tapi belum sampai ke pasien, biasanya karena faktor keberuntungan dia sudah terdeteksi duluan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah KPC, kondisi potensial cedera ya. KPC ini belum terjadi insiden ya teman-teman ya, baru sebuah kondisi atau situasi yang mengakibatkan cedera. Misalnya sedang pagi-pagi sedang check-in ruangan, ternyata ada oksigennya kosong ya, itu namanya KPC. Nah, semua insiden-insiden yang seperti ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi yang terjadi di ruangan ya, dan dapat melaporkannya. 1 kali 24 jam dilaporkan. Nah, untuk mencegah terjadinya insiden, kita punya suatu sistem ya, jadi sistem keselamatan pasien. Nah, kemudian ini dasar hukum dari keselamatan pasien. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kita juga mengacu pada Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahunnya 2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Nah, di Rumah Sakit Primaya Hospital sendiri, di sini kita ada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur dengan nomor 032/SK/Direktur dan diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020. Ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien yang teman-teman mesti hafal ya. Hafalin seperti menghafal Pancasila ya. Kalau Pancasila ada 5, ini hanya tambah 1 ya, cuma 6. Nah, ini harus di luar kepala teman-teman hafal. Harapannya kalau hafal dan paham dan bisa menerapkan di pekerjaan sehari-hari ya. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, yang kedua peningkatan komunikasi efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi, yang kelima pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh. Ini tolong dihafal ya. Saya nggak tanyain satu-satu lagi, tapi teman-teman tolong hafal sendiri. Nah, oke. Yang pertama ketepatan identifikasi pasien ya. Kebijakan kita identifikasi menggunakan minimal 2 dari 4 identitas, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir ya. Biasa dilakukan adalah menanyakan nama pasien, nama lengkap pasien dan tanggal lahir ya. Kemudian mencocokkan dengan pelayanan yang akan diberikan ya. Di sini 4 penanda lainnya, maksudnya 4 penanda maksudnya adalah nama, tanggal lahir, nomor rekam medik dan nomor KTP ya, atau QR atau barcode. Ini biasanya digunakan di laboratorium ya. Di laboratorium sudah menggunakan barcode. Tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat. Semua seragam. Cara melakukan identifikasi dengan menanyakan nama lengkap pasien ya. Selamat siang Bu, mohon disebutkan nama lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya ya, kemudian cocokkan dengan gelang identitas jika pasien rawat inap atau yang pasien yang menggunakan gelang. Kemudian cocokkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Jangan lupa, kalau baru menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir itu belum sempurna, belum benar, masih kemungkinan bisa terjadi kesalahan ya. Jadi saya tekankan wajib mencocokkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Misalnya mau memberi obat ya, lihat daftar obatnya ya. Mau memberikan obat, menyerahkan resep di rawat jalan ya, cocokkan dengan resepnya itu ya.
Nah, kapan sih dilakukan identifikasi? Sebelum memberikan terapi, sebelum memberikan diet, ya, sebelum pasien menerima cairan intravena, sebelum hemodialisis, sebelum pengambilan darah atau pengambilan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, sebelum kateterisasi jantung, sebelum pemeriksaan radiologi diagnostik, ya. Kemudian identifikasi juga berlaku untuk pasien-pasien yang dalam keadaan koma, wajib dilakukan, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, silakan open mic ya, langsung aja. Nah, kemudian untuk bayi baru lahir, kita menggunakan gelang pasien yang identitasnya diambil dari registrasi ibunya, ya, dan diganti apabila orang tua sudah mendaftarkan untuk bayi. Jadi kalau bayi, identitas awalnya adalah dengan menggunakan identitas ibu, ya. Kemudian pada pasien anak yang tidak kooperatif tetap menggunakan gelang identitas, ya, atau bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang prematur atau pasien-pasien dengan luka bakar, ya, gelang identitas tetap digunakan. Kalau tidak memungkinkan, dicantumkan pada alat kesehatan yang menempel pada tubuh pasien, misalnya di infus, ya. Kemudian pasien-pasien yang tidak dikenal atau tanpa identitas, ya, maka identitas diberikan dengan huruf abjad, dimulai huruf A, B, C dan seterusnya, ya. Dengan ditambahkan tanggal lahir mulai dari 1 Januari untuk pasien A, 2 Januari untuk pasien B dan seterusnya. Tahun lahir atau usia bisa diperkirakan dengan kondisi fisik pasien, ya, dia apakah anak-anak, dewasa atau orang tua, ya. Kemudian diberikan nomor rekam medik. Untuk pemberian identitas dengan huruf abjad ini, untuk pasien rawat inap harapannya 1x24 jam harus segera diganti, ya, kalau pasien belum membawa kartu identitas. Kalau untuk rawat jalan, nanti pada saat pasien kontrol kembali itu diharapkan diinformasikan pasien untuk membawa identitas, ya. Nanti akan diganti identitasnya dengan nama pasien sebenarnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya mengenai IPSG 1. Oke, untuk pemasangan gelang identitas, ya, untuk pemasangan gelang identitas yang memasang adalah perawat, ya, di mana pasien itu berasal, ya. Jadi kalau dari IGD, ya perawat IGD, kalau dari poli ya perawat poli, kalau dirawat jalan itu MCU rehabilitasi medik itu dipasang oleh petugas pendaftaran. Kalau pasien HD karena pertimbangan ada simino, maka gelang identitas dipasang oleh perawat HD. Kemudian siapa yang melepas gelang identitas, ya? Gelang identitas dilepas, wajib dilepas, jangan sampai gelang identitas dibawa pulang oleh pasien. Sampai pasiennya datang balik kontrol, gelang identitasnya masih menempel, itu tidak boleh terjadi seperti itu, ya. Gelang identitas di pasien rawat inap dilepas pada saat semua proses sudah selesai dan pasien siap mau pulang, ya. Boleh di kamar pasien dilepasnya, ya. Kalau pasien ibu melahirkan dan bayi wajib dilepas di pintu keluar rumah sakit atau di lobi, ya. Itu dengan disaksikan oleh security karena pertimbangan keamanan, ya. Takutnya kita mencegah penculikan bayi dan bayi tertukar. Nah, itu harus disaksikan oleh security. IPSG yang kedua adalah peningkatan komunikasi efektif, ya.
Nah, pengertian dari komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak membingungkan ya, serta diterima oleh si penerima informasi. Jadi informasinya sampai ke orang yang dituju ya. Nah, untuk komunikasi efektif di dalam keselamatan pasien, di sini kita tekankan adalah perintah lisan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan ya, dituliskan secara lengkap, dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut, kemudian pemberi instruksi mengkonfirmasi bila yang diulangi tadi telah benar dan mengkoreksi bila ada kesalahan. Nah, proses ini tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang diterima sudah benar ya. Makanya perlu yang namanya proses readback ya. Readback ini adalah atau TBAK ya, menulis, membaca ulang kembali dan mengkonfirmasi ya. Dalam keadaan darurat ya, tidak memungkinkan dilakukan readback, misalnya pada saat kondisi emergensi atau kondisi steril, maka konfirmasi pemberian informasi dilakukan dengan teknik repeat back ya, hanya mengulang kembali. Di poin komunikasi efektif juga ada yang namanya penerapan pelaporan hasil kritis pemeriksaan diagnostik ya. Nilai kritis ini adalah hasil tes diagnostik yang secara signifikan berada di luar nilai normal yang menyebabkan risiko tinggi atau kondisi yang mengancam nyawa ya, makanya dia dibilang nilai kritis ya, sehingga perlu penanganan yang segera. Nah, apa aja sih nilai-nilai kritis itu? Semua pemeriksaan diagnostik ya, yang mencangkup semua pemeriksaan laboratorium ya, pencitraan ini maksudnya radiologi ya, dan diagnostik jantung. Juga pada pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien. Misalnya apa sih yang di tempat tidur pasien? EKG, EEG ya, GDS ya, kemudian ada juga sampai TTV ya. TTV nanti berhubungan dengan yang namanya LWS ya. Nah, itu adalah pemeriksaan diagnostiknya. Nah, pencapaian hasil pemeriksaan dengan nilai kritis dilakukan dalam waktu segera mungkin ya, hingga dalam waktu kurang dari 30 menit telah mendapatkan instruksi dari DPJP-nya. Jadi untuk alur pemeriksaan hasil kritis ya, kita contohnya misalnya di laboratorium ya. Petugas laboratorium, di sini ada nggak petugas laboratorium? Coba deh, saya pengen tahu deh suaranya. Ada nggak petugas laboratorium? Open mic dong. Siapa nih? Yuk, yang petugas laboratorium bisa contohkan bagaimana alur pelaporan nilai kritis. Ya, Linda Pernamasari siapa nih? Yuk, yang orang laboratorium siapa? Nggak ada ya? Nggak ada orang laboratorium ya? Ini ada Linda. Dia di open mic. Ya,
Ya Linda, gimana pelaporan nilai kritisnya Linda? Oke ya. Baik ya. Kurang dari 10 menit ya targetnya kalau dari laboratorium ya. Jadi untuk kita mempertimbangkan untuk pelaporan-pelaporan selanjutnya ya, Mbak Linda ya. Oke, makasih Mbak Linda. Kemudian radiologi. Di sini ada Muhammad Hartas. Bagaimana prosedur pelaporan nilai kritis radiologi? Silakan di unmute, di open mic-nya. Oke, Hartas. Muhammad Hartas ya. Ya, silakan Mas. Iya, silakan. Ya. Oke, makasih. Sip. Yuk. Tindakan apa? Tim jaminan? Jaminannya apa? Asuransi? Baik ya, sama ya. Untuk dari radiologi lab targetnya kurang dari 10 menit harus sudah terlaporkan ya. Alurnya adalah melapor ke dokter jaga ruangan kalau pasiennya dirawat inap ya, atau kalau tidak ada dokter jaganya ke perawatnya ya, untuk nanti disampaikan lanjut. Kalau dokter kalau pasien IGD dilaporkan ke dokter IGD ya, atau kalau pasien di poliklinik laporkan ke DPJP-nya, ke dokter spesialisnya ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian poin yang kedua adalah komunikasi serah terima ya. Serah terima asuhan pasien atau handover ya di rumah sakit ini bisa terjadi di antar profesional pemberi asuhan, bisa juga antar berbagai tingkat layanan ya, misalnya dari IGD ke rawat inap, dari poliklinik ke rawat inap, dari rawat inap ke kamar operasi, atau dari rawat inap ke ICU misalnya ya. Kemudian dari unit rawat inap ke unit layanan diagnostik ya. Kita menggunakan yang namanya form serah terima pasien ya, kalau handover pasien baru ya. Nah, kemudian kalau handover antar shift ya, kita lakukan dengan teknik SBAR ya, situation background assessment dan recommendation ya, yang digunakan untuk peralihan tugas atau operan antar shift ya. Kemudian proses handover tersebut didokumentasikan di catatan terintegrasi dengan format SOAP. Ini sih sudah teman-teman jalankan ya di rawat inap ya, dan sudah terformat dengan SOAP ya. Tekniknya adalah teknik SBAR. Di sini saya tekankan juga untuk handover tolong benar-benar dilakukan dengan teliti ya, karena banyak akar masalah dari insiden adalah serah terima ya, serah terima yang tidak lengkap, serah terima yang tidak jelas. Ini menjadi sebagian dari akar masalah insiden. Jadi tolong antar unit, antar shift ya. Nah, ini harus dilakukan yang benar-benar serah terimanya. Misalnya dari perawat memberikan sampel ke laboratorium ya, itu harus benar-benar
cek bener nggak sampelnya sesuai dengan yang diminta ya, kelengkapan lainnya sudah dijalankan nggak tuh, sudah di misalnya pelabelan ya, ini kalau belum ada labelnya, nah itu harus dicek sebelumnya ya. Oke. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ya. Nah, di sini banyak teman-teman dari farmasi ya. Obat resiko tinggi ya atau high alert medication itu adalah obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan luka, cacat, bahkan kematian ya. Kita juga sudah punya daftar obat high alertnya ya, nanti bisa dibagikan ke ruangan-ruangan ya, teman-teman farmasi ya. Di sini ada Mbak Laras ya. Oke. Nah, yang termasuk dengan obat kewaspadaan tinggi adalah yang pertama elektrolit pekat. Ya, elektrolit pekat kita punya KCl, sodium bikarbonat, NaCl 3% dan magnesium sulfat. Kemudian obat lasa juga karena rupa dan nama serta ucapan yang mirip, ini dia menjadi salah satu obat dengan kewaspadaan tinggi ya. Kemudian obat lainnya yang ada di daftar obat high alert, misalnya obat diabetes, obat jantung, antikoagulan, dan banyak ya, nanti teman-teman bisa lihat di daftar obat high alertnya. Semua obat high alert diberi label warna merah ya, bertuliskan high alert, disimpan sebagai stok di unit farmasi, angiografi, VK, HD, dan NICU, serta troli emergency. Yang tadi saya sebutkan adalah ruangan-ruangan yang boleh menyimpan high alert di ruangan ya, karena pertimbangan khusus ya. Oke, teman-teman yang farmasi, kalau ada yang keliru atau ada yang mau menambahkan silakan ya. Ini saya berdasarkan panduan ya. Betul. Nah, kemudian obat lasa itu look alike, sound alike ya, lasa. Ketentuan untuk penyimpanan lasa ya adalah diberi jarak dari obat lasa lainnya, sehingga bisa menghindari kesalahan ya. Jadi kenapa sih obat lasa itu kan obat memiliki tampilan dan nama yang serupa dengan obat yang lain ya, baik saat ditulis maupun diucapkan secara lisan ya. Nah, ketentuan pelabelannya adalah warna kuning ya. Tadi diatur jarak penempatannya untuk menghindari kesalahan. Itu untuk obat lasa. Kemudian elektrolit pekat ya. Elektrolit pekat ya hanya boleh disimpan sebagai stok di unit farmasi ya, di unit farmasi lantai 1 di dalam lemari terkunci, dan kunci lemari harus dipegang oleh penanggung jawab shift. Tolong diperhatikan teman-teman yang di farmasi ya, kunci elektrolit pekat jangan sampai menggantung-gantung ya, harus ada penanggung jawabnya ya. Kemudian pemberian obat elektrolit pekat kepada pasien harus dilakukan monitoring ya, kondisi jalur intravenanya. Makanya kalau yang CVP, yang pasien dengan menggunakan CVP tidak perlu itu ya, karena sudah aman ya, aman. Yang kita monitoring adalah yang pemberian intravena ya. Kemudian didokumentasikan di rekam medis. Masih menjalankan ya monitoring elektrolit pekat ya. 5 menit pertama, kemudian setiap 15 menit pertama, 15 menit selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dari teman-teman farmasi ada yang mau menambahkan nggak? Mbak Laras mungkin ada yang mau nambahin? Teman-teman Farklin ya. Jadi prinsipnya itu ya.
untuk elektrolit pekat dan obat hyalut lainnya serta lasa, termasuk golongan obat risiko tinggi, obat dengan kewaspadaan tinggi. Oke, kita lanjut di IPSG 4, yaitu kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Ya, penandaan lokasi operasi menggunakan tanda berupa titik tebal kira-kira berdiameter 0,5 cm, ya, yang diberi tanda panah mengarah ke titik tersebut. Ini berlaku juga di formulir penandaan, ya. Formulir penandaan pun bentuknya harus sama, titik tebal diberi tanda panah, ya. Pemberi marker adalah dokter yang akan melakukan operasi dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien pada proses pemberian marker. Nah, untuk peran perawat di sini, ya, peran perawat yang mendampingi dokter sebelum operasi, misalnya di visit preoperasi, untuk mengingatkan dilakukannya penandaan lokasi operasi, ya. Belum cukup kalau hanya di formulir penandaan. Untuk lokasi-lokasi operasi yang mempunyai dua sisi, mempunyai yang berupa multiple level, ya, seperti tulang belakang, kemudian multiple structure, dan yang pengerjaannya bertahap, itu wajib ditandai. Tolong diingatkan operatornya untuk memberikan penandaan, yang penandaannya sesuai juga dengan ketentuan, yaitu diberi tanda titik tebal, diberi tanda panah. Nah, kapan sih ditandai? Ditandai sebelum pasien masuk kamar operasi, ya. Di ruang persiapan pun masih bisa, ya, paling lambat di ruang persiapan operasi itu masih boleh ditandai, kecuali di kamar operasi itu tidak boleh, ya. Paling bagus adalah sebelum pasien diantar ke kamar operasi, ya. Nah, form penandaan ini berguna untuk membuktikan, ya, sebagai pembuktian bahwa penandaan lokasi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien dan keluarga dengan adanya bukti tanda tangan pasien di form penandaan tersebut, ya. Itu kecuali lokasi-lokasi operasi yang tidak bisa ditandai boleh digambar di form penandaan tersebut. Ini adalah proses verifikasi operasi, ya. Verifikasi operasi merupakan proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus-menerus supaya menghindari kesalahan pastinya, ya. Dengan tujuan, ya, melakukan verifikasi terhadap lokasi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Memastikan bahwa semua dokumen